Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 123. Secara alami, singa berkepala 9 sangat marah. Garis keturunannya mulia karena merupakan keturunan dari garis keturunan yang sangat kuat. Siapa yang berani menghalangi jalannya selain reinkarnasi dewa kuno? Sinar cahaya keemasan meletus, membuat rerumputan menjadi emas. Itu menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya sementara simbol menutupi tubuhnya dengan keras saat dia berjuang keras. Ia ingin membunuh pemuda manusia ini. Namun, lelaki kecil itu meraih surainya dan duduk tegak di atasnya seperti batu yang tidak bergerak. Seolah-olah dia telah bergabung dengan singa, dan hanya tumbuh di atas. Jika kamu lebih berjuang, aku benar-benar akan memakanmu. Pria kecil itu dengan hati-hati memperingatkan. Membunuh! Singa berkepala 9 berjuang untuk hidupnya, secara alami, ia tidak mau menyerah. Simbol-simbol dari dalam tubuhnya menyembur keluar dengan niat membunuh sembarangan, karena ingin memaksa si kecil turun dari punggungnya. Tanpa suara dan terengah-engah, tasbih muncul kembali. Setiap manik berkilau dan tembus pandang seperti dunia kecil yang diselimuti kabut-kabur untuk menekan si kecil. Pada saat yang sama, 9 taring emas itu berubah menjadi pedang terbang yang menebas tepat di kepala si kecil. Kiang. Gunting tulang emas berdering ringan, dan cermin berharga Suwani juga bersinar. Mereka memblokir 2 artefak berharga itu saat mereka bentrok dengan sengit. Si kecil marah, dan dia tidak lagi mengalah. Dia meraih surai emasnya dengan satu tangan, dan tangan lainnya membentuk kepalan tangan yang akan memukul kepalanya. Cahaya keemasan meledak keluar dengan menyilaukan seperti gunung berapi yang meletus, membuat seluruh atmosfer di daerah itu melonjak. Oh! Singa emas berteriak kesakitan dengan suaranya yang mendesis. Salah satu kepalanya dipukuli hingga berdarah, dan hampir terbelah. Anak manusia, kamu membuatku marah. Singa berkepala 9 dengan marah meraung. Setiap satu dari rambut emas di sekujur tubuhnya berdiri tegak, itu terlihat cukup mengintimidasi. Salah satu kepalanya dengan cepat tumbuh lebih besar ke titik yang sebenarnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Itu tampak seperti batu kilangan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di sekitarnya. Junior, hati-hati! Di belakangnya, salah satu saudara senior Heaven Mending Pavilion memperingatkannya bahwa singa berkepala 9 akan menghancurkan diri sendiri. Si kecil terengah-engah, lalu naik ke udara dari punggung singa. Dia benar-benar tidak ingin bertemu kematian timbal balik dengan lawannya. Namun, yang mengejutkan orang adalah kepala singa yang membengkak dengan cepat menyusut kembali ke keadaan semula. Selanjutnya, singa berkepala 9 itu mengaktifkan artefak berharganya untuk menyerang si kecil yang ada di udara. Singa cacat yang dengki itu. Pria kecil itu dengan dingin mendengus dengan desisan dari mulutnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi lautan guntur dan kilat saat kilat emas menari-nari di udara. Bahkan rambutnya berubah menjadi emas seperti nova yang cemerlang. Pergi! Dia menarik gunting yang menetralkan tasbih untuk menggunakannya untuk meretas singa berkepala 9. Pada saat yang sama, dia menggunakan tekniknya sendiri yang sangat berharga yang mengendalikan petir untuk melawan tali tasbih itu. Si kecil tampak berkilau dan tembus pandang saat dia menggunakan teknik berharganya untuk membela diri. Menolak 9 tasbih yang sangat mempesona itu seperti mencoba bertahan melawan seluruh dunia. Dia sangat terguncang sehingga jejak darah muncul di sudut mulutnya. Semua orang sangat terkejut dan kagum. Seberapa kuat tubuh pemuda manusia ini? Dia secara tak terduga seimbang dan mampu bersaing dengan tasbih itu ketika dia menggunakan tekniknya yang berharga. Pada saat yang sama, gunting emas sangat efektif.
mereka berubah menjadi dua naga banjir, dengan cepat menukik ke bawah. Kedua ekornya saling bertautan saat mengeluarkan desis naga. Itu memotong udara dan dengan cepat menebang. Singa emas cemas, dan dengan cepat mengelak, tetapi masih terlambat. Dua suara peu-peu bergema di udara saat dua kepalanya di sebelah kiri dipenggal. Darah segar dengan keras menyembur keluar saat mereka jatuh ke lantai. Ah, itu mengeluarkan lolongan yang mengguncang dunia. Itu penuh dengan rekonsiliasi dan ketakutan. Itu menarik artefaknya yang berharga, dan dengan cepat mundur. Peu, peu. Dua suara lembut lainnya terjadi saat darah mengalir 10 kaki ke udara. Dua kepala singa emas lainnya jatuh ke lantai, dan singa emas dengan sedih melolong. Dua kepala terjauh di sebelah kanannya dipotong oleh gunting. Itu tidak menantang surga seperti si kecil. Itu tidak dapat mempertahankan diri terhadap gunting naga banjir dengan teknik berharganya sendiri. Ini karena terlepas dari apakah itu gunting emas atau tasbih emas, mereka semua jauh melampaui levelnya sendiri. Bagaimana mungkin makhluk biasa bertahan melawan mereka? Pada saat ini, 9 taring terbang kembali ke dalam jeroan singa emas. 9 tasbih bersinar saat mereka muncul di bawah kakinya. Setelah itu, seolah-olah telah dinyalakan, mereka mengubahnya menjadi gumpalan cahaya, dan membantunya mundur dengan cepat sambil menempel di tanah. Kemana perginya? Tinggalkan artefak berhargaku. Kembalikan obat darah kepala singaku. Pria kecil itu berteriak keras. Dia berdiri di atas cermin tulang putih bersih dan bersinar yang berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Dia juga meninggalkan tanah dan dengan cepat menyerang. Dengan sepasang gunting emas di tangan, dia mengejar tanpa henti. Banyak orang bingung. Hanya beberapa murid dari paviliun mending surga yang tahu bahwa apa yang disebut lelaki kecil itu yang disebut artefak berharga adalah keduanya yang dimiliki oleh singa emas. Dalam pikirannya, mereka sudah menjadi miliknya. Semua orang terkejut bahwa pertempuran berakhir seperti ini. Singa berkepala 9 menderita kekalahan telak, dan si kecil terlalu kuat. Huo Ling-er serta 10 jenius lainnya sangat khawatir, dan raksasa darah perak, Raja Bulu serta makhluk lainnya ketakutan. Pemuda manusia ini terlalu buas. Dia bahkan mengalahkan singa berkepala 9, dan ingin memakannya sekarang, membuat mereka benar-benar ketakutan. Saat mereka mengenang tentang bagaimana mereka ingin mengambil pemuda manusia ini sebagai budak pertempuran, makhluk-makhluk ini tidak bisa tidak gemetar. Ini benar-benar mencari kematian, karena mereka mengambil inisiatif untuk memprovokasi Raja Iblis kecil seperti itu. Semua orang mengejar, karena mereka ingin menyaksikan hasil akhir. Singa emas dikejar sampai tidak bisa pergi ke surga atau bumi. Itu tidak bisa melepaskan pemuda manusia yang biadab ini. Meskipun wajah kecilnya terlihat halus dan cantik, bagi singa emas, pria kecil itu tampak seperti predator agresif yang diturunkan dari binatang buas dengan tujuan untuk memakannya. Akhirnya, terpaksa sampai tidak punya pilihan lain. Itu melarikan diri ke gunung yang tinggi dan megah. Tanpa pilihan apapun, itu menyerbu ke dalam gua yang gelap gulita di tengah gunung. Singa berkepala 9 memasuki gua ilahi. Sekelompok orang berteriak kaget. Tidak bagus, kita juga harus bergegas masuk. Jika tidak, jika memperoleh kekayaan dewa secara kebetulan, akan terlambat untuk menyesal, teriak putri kecil negara api. Raksasa darah perak, Raja Bulu, dan kelompok makhluk lainnya ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah akan masuk atau tidak. Semuanya, mari kita bekerja sama, kata Huo Ling-er. Alisnya yang banyak terangkat saat sedikit kegembiraan menguasai wajahnya yang seputih salju. Dia tahu betul bahwa ini adalah kuburan dewa. Si kecil berhenti di depan gua ilahi, dan tidak benar-benar masuk. Di dalam benar-benar gelap,
dan juga sangat dalam. Ada gelombang rengekan bergema keluar seolah-olah roh sedang menangis. Selanjutnya pada saat ini, langit penuh bintang dan bulan menggantung tinggi di langit. Di bawah malam seperti ini, gua ilahi ini tampak seperti gua iblis yang membuat orang merasa takut. Embrio busuk, apakah kamu masuk bersama kami? Huo Ling-er bertanya sambil meliriknya dengan sisi matanya. Jika saya masuk ke dalam, saya ingin membuat singa berkepala 9 ini menyerah dan menjadi tunggangan saya. Akan ada keributan besar, kata si kecil jujur. Huo Ling-er dengan tegas membantah dan berkata, tidak, kamu tidak bisa bertarung begitu kita berada di dalam. Anda akan membangkitkan beberapa kekuatan terlarang. Kita harus menggabungkan kekuatan kita dan menjelajah bersama. Ini adalah tempat peristirahatan dewa kuno, akan ada harta tertinggi yang dia tinggalkan di sini. Kalau begitu, kamu berutang banyak padaku, kata pria kecil itu. Pada saat ini, dia mencabut petir emasnya, menarik 2 artefak berharganya, dan menjadi benar-benar santai. Aku tidak punya. Putri Negara Api menatapnya dengan matanya yang besar. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Si kecil menggelengkan kepalanya dan mengedipkan matanya yang besar. Dia dengan hati-hati memperingatkan dan mengingatkan, saya merasa tempat ini sangat aneh. Itu membuat saya merasa tidak nyaman. Sebaiknya jangan masuk ke dalam. Tetap di luar, aku akan mentraktirmu beberapa kepala singa yang direbus. Pengecut! Putri Negara Api mengerutkan alisnya. Dia yakin akan kekuatan pria kecil itu, dan ingin dia mengikutinya. Namun, setelah melihat dia menolaknya dengan lugas, dia tahu tidak ada pilihan lain. Pada akhirnya, Huo Ling-er memimpin lebih dari 10 jenius ke dalam gua ilahi. Raksasa darah perak, Raja Bulu, dan sekelompok makhluk lain juga mengikuti, karena mereka membentuk aliansi dengan Putri Negara Api. Awalnya, mereka ragu-ragu, tetapi setelah melihat lelaki kecil itu menggertakkan giginya, kulit kepala kelompok orang ini menjadi mati rasa. Siapa keturunan archaik di sini? Bagaimana mungkin seorang pemuda manusia begitu buas dan ingin memakannya? Kelompok makhluk ini benar-benar ketakutan. Bahkan singa berkepala 9 yang kuat pun dikalahkan, jadi siapa di antara mereka yang bisa menjadi lawannya? Mereka semua gemetar, dan tidak berani tinggal di dekatnya. Beberapa murid dari Heaven Mending Pavilion tidak masuk ke dalam. Saat mereka bepergian, mereka semakin mempercayai si kecil. Mereka mengawasi dari luar. Adik laki-laki, apakah kamu terluka? Seorang murid senior yang cantik menyerahkan sebotol obat roh untuk dia gunakan. Tidak apa. Aku akan baik-baik saja setelah makan. Saya hanya batuk darah sedikit. Singa itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Itu melampaui harapan awal saya. Si kecil menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini semua terdiam. Bagaimana mungkin itu hanya sulit? Singa berkepala 9 benar-benar makhluk peringkat teratas, namun Anda berhasil memenggal 4 kepala emasnya. Jika berita ini menyebar, tentu akan menimbulkan gelombang besar. Waktu makan malam. Si kecil senang saat air liur keluar dari mulutnya. 4 kepala singa emas dibawa oleh 3 bersaudara senior. Tidak ada bau sama sekali, sebaliknya, ia memiliki aroma manis yang jelas. Terlihat jelas betapa kuatnya efek obat yang dimiliki dagingnya. Sebuah sungai mengalir di pegunungan. Setelah sedikit penanganan, kepala singa dicuci bersih, dan mereka ditumpuk di dekat kuali di tepi pantai. Adik laki-laki kamu benar-benar siap. Para senior dari Heaven Mending Pavilion memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak heran tasnya begitu berat. Sebenarnya ada kuali mini di dalamnya. Sepertinya dia benar-benar bergerak, karena semua yang seharusnya ada di sana.
Kepala singa yang dimasak dalam kuali adalah yang terbaik. Panci besi tidak cukup tebal, kata si kecil. Api berdenyut karena 1 jam telah berlalu. Kepala singa di dalam kuali bersinar saat air mendidih bergelombang ke atas dan ke bawah sementara cahaya warna-warni beredar di sekitarnya, dan aroma daging menyerang lubang hidung mereka. Kakak senior, lemparkan ke-4 batang obat roh itu ke dalam. Panci obat daging yang berharga ini pasti akan lebih mencengangkan. Si kecil mencium seteguk aroma manis, dan ekspresi mabuk muncul di wajahnya. 4 batang obat roh yang mereka petik di tepi danau menyerang lubang hidung mereka. Cahaya warna-warni tetap ada di sekitar mereka, dan masing-masing menyilaukan. Saat itu, mereka dilemparkan ke dalam kuali, warna keberuntungan segera menyembur keluar. Ini hampir selesai. Biarkan mendidih sedikit lebih lama. Ekstrak jusnya, dan kepala singa akan terasa lebih enak. Dengan tutup kuali di atasnya, nyala api berkelap-kelip dan aroma manis menyeruak ke semua orang. Kepala singa direbus keemasan, dan dagingnya sudah empuk. Esensi darahnya direbus menjadi cahaya ilahi, dan dimasukkan ke dalam jus. Kemudian, direndam di dalam daging manis. Tanpa perlu perincian apapun, siapapun dapat mengatakan bahwa ini benar-benar tungku obat berharga yang tak terbayangkan. Banyak fitur terbaik dari singa berkepala 9 terkonsentrasi di dalam 8 kepala itu, dan bukan di dalam kepalanya yang sebenarnya. Itu adalah tempat di mana sifat ilahi dan energi esensinya disimpan, jadi itu mengandung sejumlah besar kekuatan. Setelah memasaknya seperti itu, kekuatan emas ilahi singa berkepala 9 segera dilarutkan ke dalam sepanci obat berharga yang memancarkan cahaya warna-warni, dan menyerang lubang hidung semua orang. Selain itu, ada 4 batang obat roh lagi di dalamnya, jadi khasiat obatnya bahkan lebih kuat. Cairan emas di dalam kuali tampak seperti jus matahari. Itu sangat indah sehingga membuat orang terpesona. Sangat romantis. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Pria kecil itu menjilat mulutnya. Air liurnya hampir mengalir keluar, dan matanya berkelap-kelip seperti bintang kecil. Bagus. Ini hampir selesai, kata seorang kakak senior. Waktu makan malam. Pria kecil itu berteriak. Dia mengambil kepala singa emas dan menggigitnya. Itu meleleh begitu memasuki mulutnya, dan jus emas menyembur. Cahaya warna-warni melonjak seperti gunung berapi kecil yang menyala. Sangat kuat. Efek obat semacam ini terlalu mencengangkan. Para murid dari Heaven Mending Pavilion semuanya berteriak ketakutan. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka sendiri terbakar, dan 7 lubang mereka memancar dengan cahaya. Makan cepat, lebih enak saat panas. Si kecil menelan dengan gigitan besar. Jus emas terkonsentrasi mengalir, dan aroma tercium ke lubang hidungnya. Itu praktis membuatnya merasa lemas dan mati rasa. Saya pernah mendengar beberapa waktu lalu bahwa kepala singa berkepala 9 sangat istimewa. Ini adalah salah satu makanan terlezat di dunia, dan juga merupakan obat yang sangat berharga. Sepertinya itu fakta sekarang. Bahkan 2 kakak beradik yang cantik tidak bisa menahan ketenangan mereka lagi saat mereka masuk dalam perebutan. Kepala emas tidak memiliki tulang, itu semua daging emas yang manis. Tidak ada tengkorak di dalamnya, dan itu mengandung esensi ilahi murni. Begitu 5 jenius dari Heaven Mending Pavilion meminum 1,5 kepala jus emas, mereka tidak bisa mengalah lagi. Mereka segera duduk dan mengaktifkan simbol mereka saat mereka mulai berlatih. Pria kecil itu berteriak sambil makan dengan sungguh-sungguh. Dia sangat senang saat dia makan. Jus emas memercik ke segala arah, dan mereka ada di mana-mana di sekitar mulutnya. Dalam kegembiraannya yang ekstrim, dia hampir menelan lidahnya sendiri. Kenyang. Sendirian, dia memakan 2 kepala singa emas serta lebih dari setengah jus emas di dalam kuali.
Akhirnya, dia berbaring di rumput di samping pantai tanpa bergerak sedikit pun. Adik laki-laki, berhentilah malas. Cepat dan latih. Gunakan kesempatan ini untuk terobosan, desak senior Heaven Mending Pavilion. Tidak perlu, aku akan menyimpan sejumlah besar energi esensi ini di dalam daging dan tulangku. Lain kali saya melakukan terobosan, saya akan menggunakannya. Si kecil dengan puas memberi sedikit sendawa. Beberapa saat yang lalu, dia menggunakan hati Zion untuk menerobos dan membuka jalur surgawi ketujuhnya. Karena itu, dia tidak terlalu cemas sekarang. Dia perlu meletakkan fondasinya dengan benar untuk menghindari bahaya tersembunyi. Selama paruh kedua malam, cahaya warna-warni bersinar ketika 5 jenius dari Heaven Mending Pavilion menerobos satu demi satu. Masing-masing dari mereka bersemangat saat mereka melompat dengan penuh kegembiraan dan kegembiraan. Terima kasih banyak untuk saudara junior. Mereka benar-benar berterima kasih dari dasar mereka. Tidak apa. Lain kali, kita akan makan fei atau macan putih. Ada banyak makanan enak di sini. Pria kecil itu tidak gentar berkata. Kemudian dia pergi tidur di dalam, dan tenggelam dalam mimpinya sementara senyum murni tergantung di wajah kecilnya. Beberapa orang itu saling memandang. Adik junior yang biadab, namun dia terlihat sangat imut dan lembut. Itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Malam sudah dalam, dan suara gemuruh bergema dari dalam gua ilahi dari waktu ke waktu, tetapi itu tidak mengganggu istirahat orang-orang ini sama sekali. Hanya pada larut malam ketika beberapa suara gemerisik menyebar di udara, si kecil tiba-tiba duduk dengan rambut tegak. Dari segala arah, sepasang mata hijau yang sangat besar demi satu menyala seperti lentera, mengelilinginya. Surga, mereka semua adalah serigala seukuran mamut. Apakah kita sedang bermimpi? Para senior dari Heaven Mending Pavilion juga terbangun dengan ekspresi khawatir. Situasi ini tampaknya tidak aktif. Tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka ingin mengepung gua dewa, jadi kita dikepung. Pria kecil itu mengerutkan kening. Ini lebih parah daripada banjir binatang karena hanya terdiri dari satu spesies, oleh karena itu, mereka memiliki ketertiban dan disiplin. Seluruh lapangan penuh dengan mereka saat mereka menutupi langit dan tanah. Itu hanya tidak diketahui berapa banyak dari mereka ada. Yang paling penting adalah mereka semua adalah keturunan dari beberapa variasi, dan bukan serigala biasa. Mereka sebesar gajah. Ada yang berwarna putih keperakan, ada yang hitam legam, dan ada yang berwarna biru laut. Mereka semua sangat buas dengan rambut dan bulu berkilau. Mata mereka diterangi dengan cahaya yang licik dan buas. Lari! Pria kecil itu berteriak dengan lembut. Dia memimpin jalan menuju gunung tertinggi, kecuali dia tidak memasuki gua ilahi di tengah gunung, tetapi menuju puncak. Kemungkinan besar, mereka sedang bersiap untuk memasuki gua yang gelap. Kami akan menunggu kesempatan dan memanfaatkan kekacauan untuk menggunakan artefak berharga Anda untuk melarikan diri. Saat ini, ada keturunan serigala di segala arah sejauh mata memandang. Bahkan mungkin beberapa raja serigala yang tahu teknik berharga yang kuat menunggu dalam kegelapan saat menunggu waktu terbaik untuk menunjukkan dirinya. Tiba-tiba, desisan panjang bergema. Serigala perak setinggi sekitar 10 meter muncul di timur dan melolong ke arah bulan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang berharga, memerintahkan sekawanan serigala untuk menyerbu ke dalam gua dewa. Tepat di utara, serigala merah besar dengan tinggi sekitar 10 meter berdiri di atas kaki belakangnya. Cahaya warna-warni merah berkedip di sekujur tubuhnya. Ada satu tanduk di kepalanya, yang membuatnya tampak sangat menakutkan. Dari segala arah, lolongan serigala terdengar berturut-turut. Dalam sekejap mata, 10 raja serigala yang memahami teknik berharga yang kuat muncul,
dan mereka semua dengan panik menyerang gua ilahi. Ada serigala besar yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke dalam gua yang gelap. Seluruh gunung tampak seperti lubang tanpa dasar saat serigala besar yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam, tetapi bahkan tidak ada percikan air. Mereka tidak bisa mengisi gua sama sekali. Pada saat ini, raja-raja serigala itu juga pindah, menyerbu ke dalam gua ilahi. Saat fajar, seluruh gunung berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Tubuh gunung praktis tampak seperti runtuh. Ao! Raksasa darah perak bergegas keluar dengan darah dan luka di sekujur tubuhnya. Ada mayat serigala yang menggigit tubuhnya yang tidak akan melepaskannya bahkan dalam kematian. Ini bukan gua dewa, tapi gua iblis. Dia terhuyung-huyung saat diambang kehancuran. Sebuah bayangan melintas, dan Raja Bulu juga menyerang. Sepasang sayap pelanginya robek parah saat daging yang kacau muncul di sekujur tubuhnya. Dia tampak seolah-olah dia praktis akan jatuh ke dalam darahnya sendiri. Mereka tidak memiliki banyak bawahan yang tersisa, karena hampir semuanya meninggal. Mengikuti mereka adalah Huoling Er yang juga memiliki darah di sekujur tubuhnya, tetapi tidak diketahui apakah itu darahnya sendiri atau darah serigala. Orang-orang berjubah di sampingnya juga berdarah karena mereka melindunginya di tengah. Di belakang mereka, lebih dari 10 jenius manusia menyerbu keluar. Masing-masing mengalami luka berat. Langkah mereka lemah, dan mereka hampir jatuh. Ini adalah kuburan Dewa Serigala, dan tempat berkembang biak kawanan serigala. Ini sama sekali bukan gua dewa. Yang terakhir keluar adalah singa berkepala 9 yang darahnya menetes di sekujur tubuhnya. Apa yang kalian temukan? Raksasa darah perak berbalik dan menatap Huoling Er. Di sampingnya, orang berjubah mengangkat tas kulit binatang yang memancarkan kemegahan keemasan. Sepertinya itu tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Itu hanya sebutir telur, kata Huoling Er dengan tenang. Apa? Itu keturunan Dewa Serigala? Raja Bulu tercengang. Singa emas dan raksasa darah perak bahkan lebih terkejut. Ini adalah situasi yang dijelaskan dalam ukiran di dinding Gua Dewa. Dewa Serigala memiliki keturunan di dalam telur emas. Apakah serigala akan bertelur? Si kecil bertanya kepada seniornya dari atas gunung. Biasanya, tidak akan. Kak, telurmu palsu. Itu bukan telur Dewa Serigala. Mari kita makan bersama. Pria kecil itu dengan bersemangat bergegas menuruni gunung saat dia menepis kawanan serigala yang menyerbu ke arahnya. Hou! Sekelompok Raja Serigala muncul. Teknik berharga mereka terbang ke udara saat simbol menenggelamkan seluruh area ini. Orang berjubah di samping Huoling Er sangat terguncang dan menderita luka berat. Tas di tangannya hancur, dan sebutir telur emas seukuran mangkuk air jatuh. Singa berkepala 9, raksasa darah perak, dan Raja Bulu serta bawahan yang mereka tinggalkan semuanya dibebankan maju dengan niat untuk merebutnya. Huoling Er dan 10 manusia jenius merasa cemas. Mereka menyerang juga dan ingin merebutnya. 10 Raja Serigala meraung. Mereka memerintahkan kawanan serigala yang padat untuk mengelilingi dan menjebak mereka di dalamnya. Akhirnya, telur emas itu terlempar terbang. Pria kecil itu menyerbu dan memeluknya dengan satu tangan. Dia sangat senang karena matanya yang besar menjadi seperti bulan sabit. Dia berkata kepada semua orang, "Ayo pergi. Kami akan memasak dan memakannya." Tidak. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka mengisi daya bersama-sama. Enak. Kamu harus percaya padaku. Pria kecil itu senang saat dia memeluk telur emas itu. Dia menukik menuruni gunung dengan berani melawan kawanan serigala, seperti gumpalan asap, dia menghilang tanpa jejak. Ah, tidak. Sekelompok orang celaka menjerit.
Mereka praktis menjadi gila saat mereka mengejar di belakangnya. Mereka tidak bisa membiarkan dia memakannya begitu saja. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.